Dalam Yesus berarti satu baptisan, satu tubuh, satu baptisan, satu iman. Iya, Ya, karena ya, semua aliran kan dibaptis ya, Bang? ya. Semua aliran dibaptis, tetapi dibaptisnya formulanya apa? Karena dalam liturgi liturgi para apostolik, ya, formulanya adalah menggunakan air dan formulanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada embel-embel lain. Kebanyakan ada embel-embel, eh, yaitu Yesus, gitu kan? Itu embel-embel, ya, ya. Harus ada formulanya. Ya, Sama, Bang. kemudian, Jadi yang penting kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? ya, itu formula baptisan. Itu Iya. formula baptisan. Ya, ya. Kemudian apa yang menjadi persoalan? Ya, jadi kalau saya melihat sih, Bang, apologet-apologet Kristen ini dalam sekarang ini selalu mengutamakan alirannya. Seperti itu. Sementara Eh, kita ini satu bukan tubuh dalam Kristus. kalau bicara satu tubuh itu bicara gereja. Pahami itu. Apologet itu dengan alirannya masing-masing. Tetapi kalau bicara satu tubuh itu tentunya gereja. Gereja sebagai tubuh sebagai kepalanya, kita ini sebagai itu, ya. Ya. Dia sebagai batu penjurunya. Itu satu tubuh, itu harus Kristus. Tapi kalau bilang kita mau perpecahan, sudah terjadi perpecahan dalam tubuh gereja. Ya, kita sudah tahu perpecahan dalam tubuh gereja itu seperti apa, kita sudah tahu. Tapi kalau saya bahas itu lebih panjang, itu akan lari pada konsili Nicea dan pada akhirnya di konsili Trente. Itu menyakitkan. Ya. Tetapi kita di TikTok ini adalah kita berbicara tentang apa? Ya, kita sebagai apologet, artinya kita berbicara, kalau saya pribadi, adalah hal yang fundamentalis seperti Tritunggal. Ya, kalau Tritunggalnya keluar daripada ajaran apostolik, ya berarti dia beda dengan saya. Artinya Tritunggal yang sudah disahkan. Kecuali kamu menolak Tritunggal yang sudah disahkan dalam konsili, dengan dalil kamu membuat konsili lagi untuk melawan konsili Nicea. Ya, konsili mana yang mau lawan konsili Nicea? Selain daripada Arius, Arianisme, Saksi Yehova, Unitarian dan lain-lain, mereka juga semua percaya Yesus. Tetapi Yesus yang mereka beritakan itu berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul dan juga disahkan, dikukuhkan di dalam konsili itu. Gitu. Jadi kalau mau bilang perpecahan, ya perpecahan. Iya, Makanya saya maksudnya selalu katakan kepada teman-teman yang apologet, ayolah, kalau Tritunggal, kita fokus pada Tritunggal yang sudah diajarkan. Karena gini, kalau kita kadrun-kadrun menanyakan kita, tentunya mereka akan tanya tentang Yesus itu Allah atau manusia. Tentunya kita akan menjelaskan tentang Dwinatur. Tentunya kita akan menjelaskan tentang Kristologi. Tapi kalau bilang Kristologi buang ke tong sampah, Tritunggal buang ke tong sampah. Memang kita secara ada 3 doktrin utama, makanya saya bilang sekolahlah STT. Kalau tidak sekolah STT lalu tiba-tiba mau terjun. Ya, ada 3 doktrin utama, soteriologi. Ya memang awalnya secara soteriologi, secara dasar, penginjilan dasar soteriologi itu ilmu tentang keselamatan, itu kita memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Kecuali kita berdebat dengan Yusuf PI dan lain-lain, itu secara akademis ya tentu kita harus jelaskan Dwinatur, Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat, itu ya, penting. Bang RK, sekarang saya tanya. Abang RK bilang harus sekolah teologi. Sekolah teologi ambil dari Alkitab bukan? Sekolah teologi ambil dari Alkitab, ya. Sekolah teologi kita tentunya memerlukan guru-guru Ya, sekarang dalam gini, Bang. belajar. Betul nggak? Oke. Tapi tidak harus dipatok, dia harus sekolah baru dia pintar. Oh, wajib dong. Enggak, karena gini, kan kita semua ngambil dari Alkitab. Ya, sekarang Kecuali Timotius ambil dari Alkitab nggak? kenapa? Timotius belajar dari firman Tuhan nggak? Iya, belajar dari Tapi Timotius butuh guru nggak? Iya, Paulus. Ya udah, kalau Timotius nggak butuh guru, bisa Tapi nggak? guru itu bukan berarti di apa lembaga persekolahan. Guru itu bisa dia memahami firman Tuhan. Jadi Intinya dia guru. menjadi gurunya sendiri untuk mempelajari Alkitab. Iya, guru itu tidak harus di sekolah teologi. Oke, jadi kakak tidak sekolah teologi kan? Iya, tapi Oke, saya sekarang saya tanya kakak. 3 Tuhan atau 3 pribadi?
Kalau saya tidak menyalahkan tiga Tuhan, kayak Mikana ya. Mikana kan dia nggak. Enggak, saya tanya, Anda percaya 3 Tuhan atau 3 pribadi? Ya saya percaya satu Tuhan lah. Kan Tuhan itu Esa. Iya, yang ada 2 opsi. 3 Tuhan atau 3 pribadi dalam Tritunggal? Tiga Tuhan, tiga pribadi bisa. Roh dan 3 Tuhan, 3 roh. Bukan, Dari mana kamu dapat satu- literasi itu? Satu Tuhan, tiga pribadi. 1 Tuhan 3 pribadi. Literasi Itu yang bisa. kamu dapat dari mana? Ya itu kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan, Tritunggal. Kenapa Kan? dikatakan sebagai pribadi? Ya Roh Kudus itu kan Ya, pribadi maksud- itu apa dalam Tritunggal? Enggak, gini Bang. Enggak, saya Kalau tanya, pribadi itu apa dalam Tritunggal? pribadi, ya pribadi Yesus gitu. Enggak, pribadi itu apa? Kan kita juga disebut pribadi. Ya, tapi Kok sorry. Bapak juga disebut sebagai pribadi? Sorry kalau enggak, maksudnya gini, kalau keyakinan saya Nah, satu. makanya saya bilang hal-hal seperti ini kamu perlu belajar, kamu perlu guru, kamu perlu mentor. Dan Alkitab mencatat jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja mengajarkan kepada jemaatnya, berarti mentor kamu adalah pendeta. Kamu tidak butuhkan lagi. Kamu buang pendeta, oh tidak butuh pendeta. Bukan membuang Gitu. pendeta karena gini, karena Yesus itu Tuhan itu satu, Esa. Ya sekarang pribadi kamu bisa jelaskan nggak kalau orang yang beda agama nanya kepada kamu? Sekarang gini, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong. Allah sama Jangan Yesus kemana-mana. nggak Yang saya tanyakan, bagaimana kamu menjelaskan pribadi, arti dari pribadi atau hipostasis itu? Karena pribadi Pokoknya- 1, pribadi 2, pribadi 3. Berarti 3 pribadi. mungkin. Nah, Pokoknya pribadi itu saya- berarti kalau 3 saya Tuhan. Kalau saya jelaskan Yesus itu Allah itu sendiri. Seperti Ya, Yesus itu Allah sendiri. Anak kecil juga bilang ya, anak sekolah minggu juga Yesus Allah. Tetapi bagaimana Allah dalam 3 pribadi itu? Coba jelaskan pribadi itu apa dalam teologis. Kalau penjelasan saya, Allah yang di perjanjian lama itu dia sebagai Allah. Saya tanya tentang pribadi. Sama aja, nggak usah Oke, muter-muter. sekarang saya tanya, tunjukkan relasi 3 pribadi di dalam perjanjian lama. Relasi pribadi maksudnya gimana? Artinya hubungan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam perjanjian lama ada nggak? Dalam perjanjian lama, ya itu dia sebagai kealahan kan di perjanjian Makanya lama. makanya Kak, saya sebenarnya nggak mau menekan kamu. Hmm. Kamu butuh guru, kamu butuh mentor. Kamu tidak bisa sendiri. Ya, Ya. pokoknya Kalau keyakinan kamu yang- sendiri, kamu bisa tersesat. Gini Bang, yang keyakinan saya itu dalam perjanjian lama Allah itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Tapi dalam perjanjian baru dia sebagai manusia. Itu jadi intinya Jadi seperti dalam itu. perjanjian baru dia hanya sebatas sebagai manusia. Iya, dia menjadi manusia. Hanya Tapi sebatas dia Allah. manusia. Kenapa? Ya, Hanya dia kan sebatas manusia. dia sebagai manusia, buktinya disalib. Kalau dia sebagai Allah nggak ada yang berani salib dia dong. Jadi Logikanya. ketika dia menjadi manusia, dia hanya sebatas manusia. Iya, di dalam perjanjian lama dia menjadi manusia. Coba kan? kau buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Maksudnya saya Bang kalau muter-muter. Coba kau buka, kau bilang kalau dia hanya sebatas manusia, berarti itu pandangan yang udah jatuh pandangan-pandangan. Yesus itu hanya Mesias, hanya manusia. Jadi Kristus Filipi- itu hanya manusia, Kristus itu bukan Allah. Filipi berapa? Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kau bilang dia hanya sebatas manusia, hanya ya. Kalian makanya penting belajar Alkitab. Makasih Kak Ciki. Ya, saya paham. Maksudnya Coba Filipi 2 ayat 5 sampai 7 coba baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh Filipi 2 ayat 5. Ya, sampai 7. Sebentar ya. Kamu gak butuh guru, gak butuh pendeta, ini mau jadi apa kalian? Mau jadi kayak si Kudis. Ja- Makasih. jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya Kamu sebagai baca Allah. Alkitab terjemahan apa itu? Sebentar. Kamu gereja apa? Kenapa? Kamu saksi Yehova. Bukan, saya mengakui Tuhan Yesus, tapi saya gereja berhari Sabat, Bang. Ya, coba buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Sebentar ya. Coba buka LAI. Kayaknya handphone saya lemot nih, Bang. Oke, saya bacakan buat kamu. Saya ini kasihan dengan orang Kristen jujur.
Saya keras di awal bukan berarti saya marah ya, tapi saya mengasihi kalian gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sekarang, siapa yang walaupun dalam rupa Allah dia mengosongkan diri ini? Ya, Yesus. Yesus. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah atau tidak? Jadi posisinya dia manusia, Bang. Beda. Dia tetap Allah. Dia sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Sorry Bang. Saya tahu Abang sekolah teologi ya. Ini saya mau Enggak, menjelaskan. saya lagi berbicara secara baik. Coba kamu Ya. sebagai wanita, coba kamu dengar. Saya imamnya, Ya. saya laki-laki. Oke. Ya. Sekarang gini, saya suka kamu berargumentasi dengan saya. Tetapi argumentasilah menggunakan data. Ya. Iya, pasti Ketika menggunakan dia data. dalam datang sabda itu telah menjadi manusia, dia sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia. Kamu sepakati itu atau tidak? Saat dia lahir dia manusia, Bang. Tetapi dia Allah atau tidak? Saat dia lahir dia manusia. Saat dia Natur Allahnya ada atau tidak? belum ada kealahan saat dia turun ke dunia. Karena kita Belum tahu ada kita- kealahan. Kalau Jadi Allah di dalam diri Yesus apakah on off? Dia Allah, tapi dia sebagai manusia pada saat itu. Jadi dia off Sekarang Allahnya. logika, Bang. Saya tanya Enggak, ya. saya tanya, apakah Allahnya off ketika Saya boleh datang tanya, menjadi manusia? Kalau Allah bisa disalib nggak? Allah bisa disalib nggak? Nggak mungkin Kodrat kan? ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dia sebagai manusia. Jawaban yang secara tepat adalah siapakah yang tergantung di atas kayu salib? Yesus. Jadi ada dua versi jawaban. Ya. Versi jawaban, dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Lalu para polemikus ya dari Islam menanyakan, Allahnya kemana? Oh, Allahnya itu hilang, pergi dari dia. Nanti orang framing. Bukan. Para polemik itu akan framing dan bilang apa? Karena begini, Oh, Bang. berarti Allahnya off. Makanya lebih tepatnya jawabannya kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Allahnya tidak mati. Oke. Alkitab dibakar, tetapi firman Tuhan itu misalkan Alkitab yang saya pegang ini dibakar. Ya. Firman Tuhan mati atau tidak? Tidak lah. Tidak mati, sabdanya tetap ada dan sabdanya tetap hidup. Ya, betul. Ya, begitu pula Yesus sebagai kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Kitab 1 Yohanes mengatakan apa? Jikalau kamu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai manusia, maka kamu adalah yang datang sebagai manusia, maka kamu adalah antikristus. Pertanyaan saya, sebelum dia datang menjadi manusia, dia adalah Allah. Allah. Sekarang kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7 tadi. Dalam bahasa Yunani. Ya. Ya. Di ayat Filipi 2 ayat 5 ayat 7 ya. Ayat 6 ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 itu kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, itu dia menggunakan kata existing. Artinya ketika dia mengosongkan diri, firmannya itu existing, tetap ada. Firmannya tidak akan pergi. Kristus itu bicara sebagai imam, raja, dan nabi. Berarti kalau bicara Kristus atau bicara kristologi, itu kita bicara tentang apa? Kristus dalam kekekalan masa lampau, pra-inkarnasi dan setelah inkarnasi. Ada yang menjadi manusia, dia tetap Allah. Pra-inkarnasi dia adalah pribadi kedua yang bertemu dengan Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Tidak berubah. Tidak on off keilahiannya. Gitu toh. Ya. Begini, Bang. Maksud saya gini loh, Bang. Maksudnya saya salut sama Bang RK ini ya menjadi apologet karena menurut saya, Bang, kalau saya baca di Alkitab ya, Bang ya, mereka itu kan dibutakan ya, Bang. Tapi saya melihat apologet-apologet di TikTok ini begitu gencar, tidak lelah-lelahnya. Sementara ada ayat mereka itu dibutakan, Yesus sudah membutakan. Makanya kita tidak akan nyambung kan kalau bicara Injil sama mereka. Seperti itu, Bang. Itu bagaimana, Bang? Maksudnya nggak akan nyambung sama mereka, maksudnya gimana? Oh, apologetnya ini dibutakan. Bukan, maksudnya orang-orang yang tidak percaya Yesus kan, Yesus bilang itu dibutakan kan? Tahu nggak Kakak, ayatnya di mana? Saya Katolik, Kak. Sebelum saya mulai live, saya buat apa, Kak?
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya bilang apa? Tuhan Yesus, Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Saya minta kepada Engkau, Bapa yang suci, ya Bapa yang maha rahim, berikan saya hikmat. Berikanlah mereka yang menonton ini hikmat agar mereka mengerti. Dan biarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka agar mereka mengerti. Mampukanlah mereka Roh Kudus-Mu. Saya berdoa dalam berarti nama dengan Putramu. doa. Jadi Oke. kuasa untuk memberitakan Injil adalah kita berdoa. Bukan saya yang mempertobatkan bahwa orang itu bertobat. Oke, Kebanyakan siap. orang yang bilang, oh si A sudah mempertobatkan ini banyak orang, si B sudah mempertobatkan banyak orang. Ya, betul. Yang memiliki kuasa mempertobatkan manusia yaitu adalah kuasa Roh Kudus. Oke, Apolos berarti menanam, kuasa. Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan dan pertobatan. Bukan si A yang memberikan pertobatan, bukan RK yang memberikan pertobatan. Tidak Oke, bisa baik. seperti itu. Noted, Bang. Yang kedua, Bang, jangan pakai istilah-istilah istilah-istilah susah, Bang. Karena begini, yang kebanyakan nonton itu kan nggak semuanya sekolah, gitu loh. Jadi jangan pakai istilah-istilah akademis. Kita juga tahu di Alkitab aja jarang kan istilah akademis, kecuali Bang RK berhadapan dengan kayak apologet Islam gitu. Mereka pakai akademis, tapi kita kan istilahnya Bang RK mau Makanya menjelaskan- saya kasih tahu kamu, coba saya naikin satu penonton saya di sini, kamu berdebat dengan dia. Penonton saya cerdas-cerdas. Saya kasih makan makanan keras setiap hari di sini. Iya, Bang RK tahu dari Dan mana? saya sabar. Bisa ada istilah bisa karena terbiasa. Tapi Makanya istilah ketika kamu datang kamu suka di komal yang tidak dengan istilah-istilah teologis, kamu akan tetap jadi bodoh. bukan, itu sulit. Sabar, dimengerti. jangan potong. Kamu akan tetap jadi bodoh. Karena apa? Yang dikasih makan, dilepeh dulu baru kasih makan, suap. Kamu akan tetap jadi bodoh. Akhirnya pertumbuhan iman kamu jadi defisit. Tahu Tidak dari grow mana? up. Enggak, tahu dari mana pertumbuhan iman saya? Itu hanya Tuhan yang bisa menilai loh. Ya itu grow up, tidak grow up. Bukan saya menilai, saya omong room saya nggak ngomong kamu. Ya, makanya penonton-penonton saya di sini sedikit 1.000 orang atau berapa orang berkualitas. Tiap hari saya kasih makan makanan keras dengan istilah-istilah teologis yang benar. Sekarang gini, memang Bang RK targetnya penonton Bang RK memang tahu semuanya tuh, tahu istilah Katolik akademis. itu butuh kualitas. Katolik berarti tidak. Bang RK targetnya Katolik Katolik itu doang. bukan kuantitas. Katolik itu kualitas. Berarti target Bang RK yang nonton cuman Katolik, bukan aliran lain. Protestan bukan juga Muslim. banyak. Coba yang Protestan, coba give saya. Yang Protestan coba give saya. 40% orang Protestan sama saya. Sekarang saya tanya, di Alkitab ada nggak 60% istilah- orang Protestan sama saya. Katolik sama saya. Ini Protestan semua di sini. Di Alkitab ada nggak istilah akademis? Jangan kemana-mana. Saya tahu kamu sedang mencari saya. Ini Protestan semua nih. Ini yang give saya ini Protestan. Mereka belajar di sini. Meskipun saya sebagai orang Katolik, mereka senang belajar dengan saya. Karena saya kasih makan makanan keras. Ini Protestan. Kamu bisa jadi bodoh kalau kamu di room bodoh. Yang tiap hari bahas Islam. Kasih pengajaran teologi tidak ada. Jadilah kau bodoh. Bukan, Jadi tiap kalau hari menurut kalian saya- bahas Islam, dengar di komal-komal Islam. Bukannya belajar Alkitab, fokus iman orang. Jadi kau bodoh di situ. Siapa bilang? Justru saya kan Nah, menjelaskan. sekarang saya tanya kamu. Kalau kau bilang kau tidak bodoh, sekarang saya tanya kamu. Maaf, saya keras. Kau jelaskan definisi tentang pribadi. Kan saya yang tadi udah dibilang, makanya Jelaskan, saya tanya, kenapa Yesus dikatakan sebagai pribadi? Pribadi itu apa secara teologis? Ini Bang RK, saya Enggak, tanya saya dulu. tanya, kamu bisa atau Di tidak? Alkitab ada istilah akademis nggak? Itu aja deh. Saya Kita tanya, baca Alkitab bisa nih. Saya atau tanya tidak? dulu, jawab dulu Bang RK. Ada nggak istilah akademis? Kita baca Ada? Matius. Ada nggak? Ada. Tapi nggak syarat dengan akademis. Mau Tapi saya kalau- tunjukkan akademisnya seperti apa? Misalnya contoh. Sekarang, kamu percaya inkarnasi Kristus, sabda yang menjadi manusia? Ya pasti percayalah. Nah, sekarang kau tunjukkan kata inkarnasi dalam Alkitab. Apa maksudnya? Gimana? Di mana ayatnya? Inkarnasi dalam Alkitab ada nggak kata inkarnasi? Karena kau Ayatnya percaya di mana? sabda yang menjadi manusia. Sekarang kau tunjukkan kata inkarnasi secara eksplisit dalam Alkitab, ada nggak? Ya, ayatnya di mana kan katanya situ yang jago. Di Ya mana? coba ayatnya? tunjukkan, saya tanya kamu. Saya tanya Saya belum- kamu, saya ingin tes kamu. Katanya kamu bilang, oh RK jangan bilang kami bodoh. Saya mau tes kamu bodoh atau tidak? Kalau versi Alkitab saya Saya tanya kamu, ada nggak atau tidak?
Kalau versi Alkitab saya nggak ada inkarnasi. Kata-kata, maksudnya kata Versi inkarnasi. Alkitab kamu tidak ada. Inkarnasinya nggak ada. Bang, versi Alkitab kamu versi apa? Boleh tunjukkan nggak ayatnya di mana? Kamu versi apa? Coba saya tanya, kamu versi apa? Nggak, boleh ditunjukkan nggak ayatnya? Saya tanya kamu Versi versi apa? Saya tanya kamu, jangan bebankan ke saya. biasa sih Itu yang- makanya saya bilang apa? Jangan keseringan bahas Islam, akhirnya Alkitab sendiri tidak mau dipelajari, akhirnya jadi Nggak, bodoh. saya tanya inkarnasi Gitu. itu di mana? Di mana ayatnya, Bang? Bisa tunjukkan. Lah saya nanya kamu, kenapa kamu balik nanya saya? Kan katanya situ yang sekolah. Bisa Saya kasih tahu sekolah, nggak makanya ayatnya saya di mau mana? tes kamu bisa atau tidak? Saya nggak tahu mana ayatnya. Coba. Saya tanya kamu nggak usah tanya saya tanya kamu. Nah, kan kasih aja ayatnya. Saya mau baca. Ada nggak kata Loh kok kamu inkarnasi? jadi bebankan ke saya? Makanya saya bilang, Kak, belajar Alkitab. Itulah, Kamu Bang butuh Erka. guru, Kalau makanya di misalnya awal saya bilang apa? Bang Erka, Kamu butuh pemberitaan- guru, kamu butuh mentor. Makanya Gini. pentingnya sekolah teologi. Tanya pendetamu, ada pendetamu, belajar sama pendetamu. Pendetaku aja Belajar belum sama paham. pastormu. Pendetaku aja masih belum paham kok belajar teologi. Sekarang gini, mereka cuma menang. Inilah istilah kalian ya. Pendeta sendiri kalian tidak hormati. Lalu nanti kau kubur, siapa yang kuburkan kau? Bukan, tidak. Saya tanya, kalau pendeta saja kalian tidak mau hormati, lalu nanti kalau kamu mati, siapa yang kuburkan kau? Saya tanya. Kau sendiri yang menguburkan diri kau sendiri. Bang Erka di live ini bagaimana? Ada penghormatan nggak? Tidak menghormati juga sama. Tidak menghormati siapa? Karena Iya, kau tidak bodoh. Enggak. Kau tidak ada perempuan keputusan. bukannya perempuan belajar dengan baik. Udah kayak Kadrunwati aja kau. Siapa yang mau kuburkan kau kalau kau bilang pendeta kau tidak Saya mengerti masih dengan menunggu ini? ayat inkarnasi di Alkitab di mana? Saya tanya kau, itu PR buat kau. Biar kau belajar. Biar Soalnya kata-kata inkarnasi itu nggak ada inkarnasi, nggak ada di saya. kalau baca di- saya bisa tunjukkan ya coba makanya. Di PR, mana ayat- nanti besok kau datang lagi ke sini. Itu PR. Jangan saya lepeh, baru saya kasih makan di mulut kau. Penonton saya di sini saya kasih PR tiap hari. Baca Alkitab. Ya pokoknya Beli buku. saya tidak. Pokoknya Bang, saya kurang setuju kalau banyak kata-kata akademis untuk memberitakan Injil. Karena Ya udah rasul-rasul makanya nggak kau jadi begitu. bodoh terus. Makanya kita lihat Bang RK, ada nggak mujizat? Sekarang Ada saya nggak tanya, Teh, Nggak, saya tanya, mujizat ada dalam mujizat? gereja Katolik terlalu banyak. Sekarang saya tanya kau. Mujizat ada nggak? Nggak. Sekarang kau mengerti tentang kristologi nggak? Dwinatur kau ngerti nggak? Sekarang saya tanya ya. Untuk Kau ngerti Dwinatur atau tidak? Saya tanya kamu. tanda keajaiban. Sekarang saya tanya, punya nggak tanda keajaiban? Minum racun mati, bisa nggak? Kau kalau harus ada- melihat konteks ayat itu. Itu benar, itu memang benar. Wah, kalian Jadi kalau ini- kau minum, sekarang kalau tanda keajaibannya kau minum baygon kau nggak mati. Yesus bilang ya. Sok, kamu coba open kamera kau minum baygon di situ. Tanda ini menyertai Coba orang kau percaya. minum baygon, kalau memang tanda ini, coba. Makanya kalian tidak mengerti konteks dalam Alkitab tentang ayat itu. Rasul Saya Paulus kasih bagaimana? Rasul Paulus bagaimana? Punya kuasa nggak? Sekarang mau kau samakan kau dengan Rasul Punya Paulus? kuasa nggak? Sekarang saya tanya Rasul Saya Paulus. tanya, kau mau samakan kau dengan Rasul Punya Paulus atau kuasa. tidak? Cuma apologet yang nggak punya Saya kuasa. tanya kau mau samakan kau dengan Rasul Paulus? Kau beli baygon sekarang, kau minum sekarang depan saya. Karena kalian otaknya akademis terus. Nggak Saya ada. tanya, Kuasa. iya saya tanya. Sekarang kau minum baygon, sekarang depan saya pakai ayat itu. Kan kau yang apa namanya? Kau yang minum mem- baygon sekarang, saya suruh kau minum baygon. Kau pakai ayat itu. Karena tidak mengerti tentang konteks Alkitab. Kuasa Karena yang kau mana? tidak mengerti tentang konteks Alkitab. Coba, kau minum baygon itu sekarang. Oh begini Bang RK, kalau mau nginjil orang Islam. Saya itu tanya kau minum baygon sekarang. Mau nggak kau minum baygon sekarang? Tandanya mana orang percaya? Tandanya mana? Tandanya adalah ketika minum baygon tidak mati. Kau minum baygon sekarang. Buktikan ke Islam sekarang. Ya udah, buktikan ke Islam sekarang. Tandanya akademis. Nggak Buktikan bisa. ke Islam sekarang kau minum baygon sekarang. Makanya banyak orang-orang Muslim. Ya udah, sekarang kau buktikan ke 2.300 penonton ada Islam juga nonton. Kau buktikan tanda-tanda Apa yang itu. apologet? Sekarang kau minta. Kau minumlah baygon sekarang. Bisa atau tidak? Yang penginjil saya. Bisa atau tidak kau minum baygon sekarang kalau bukan kau metong? Nah, Hah? Kau metong? berarti kau Nona, lu metong sekarang. Beta kasih tau lu. Lu metong. Karena lu sonde mengerti tentang Alkitab konteksnya. Lu minum baygon sekarang depan. Lu minum baygon sekarang depan orang Islam sekarang. Kalau bukan lu metong di tempat. meragukan kata-kata Yesus berarti ya. Berarti Sok Anda atuh. meragukan. Sok atuh. Lu minum baygon sekarang. Berarti nggak percaya.
Berarti nggak percaya. Lu minum Ini- sekarang, ini beta soal percaya tapi teologi, beta namanya lihat nggak percaya. konteksnya. Waduh, ini bukan bodoh lagi. Anda tidak percaya ini. Anda tidak percaya. Ya udah, oh ya sekarang lu yang percaya toh? Iya. Ah, sekarang kau minum baygon sekarang. Bukan, Anda kan apologet katanya. Apologet. Makanya lu mengerti soal Alkitab dengan baik. Makanya, jangan sombong. Lu saja sonde berani minum baygon di situ. Jangan cuma tahu istilah akademik. Udah, anatema, tersesat, turun kau, bodot. Ya, bodok, ya. Kau buktikan, karena kau tidak mengerti konteks Alkitab, kau minumlah itu baygon itu sekarang. Buktikan ke Islam, kalau ayat itu, kami disertai dengan tanda-tanda ini. Kami tidak akan mati walaupun minum racun. Karena tanda-tanda